Kemudian yang ke-13, sholat dikerjakan dengan tumanina dan khusyuk. Sholat dikerjakan dengan tumanina dan khusyuk, bukan asal sholat. Jadi tenang, kalau sholat itu tenang, lama sholat itu. Rukunya lama, i'tidalnya lama, sujudnya lama, enggak terburu-buru. Bab Nabi orang yang paling khusyuk sholatnya, paling tumanina, paling ringkas sholatnya Nabi. Ya ringkasnya Nabi yang seperti itu. Kalau Nabi bacaan sholatnya ketika subuh 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat. Wa kana yaqra'u bis-sittin ilal mi'ah. Dan beliau baca 60 sampai 100 ayat. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian zuhur sedang, bahkan pernah Nabi juga baca zuhur panjang bacaannya. Asar kurang dari itu. Kalau maghrib baca qisar al-mufassal, mufassal yang pendek. Tapi juga pernah Nabi baca yang panjang maghrib itu. Selesainya sampai isya. Karena baca apa? Surah Al-A'raf. Salat maghrib 206 ayat. Selesainya isya. Pernah sekali begitu. Kemudian isya pertengahan, wasat al-mufassal. Isya itu. Seperti apa? Baca was-sama'i wat-tariq, wasyamsi wa duhaha, wal laili sabbihis dan yang lainnya. Ikhwan fillah, jazakumullah, salat ini harus khusyuk. Sebab Allah menyebutkan tentang orang yang bahagia, orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Khusyuk. Dia harus khusyuk salatnya. Jadi orang mukmin itu orang-orang yang bahagia, yang salatnya khusyuk. Dan khusyuk ini termasuk yang akan diangkat dari umat Islam ini nanti. Khusyuk ini termasuk yang diangkat. Makanya khusyuk dan tumanina, tentram. Nabi SAW ketika melihat ada seorang sahabat yang sholatnya terburu-buru nggak tumanina, Nabi mengatakan apa? Sholli fa innaka lam tusalli. Sholatlah, kamu belum sholat. Kemudian orang ini sholat lagi. Selesai sholat, salam, Nabi jawab salamnya, kata Nabi apa? Sholli fa innaka lam tusalli. Sholat, kamu belum sholat. Karena sholatnya buru-buru. Setelah itu Nabi ajarkan, kalau kamu sholat kamu harus tentam. Ketika berdiri, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika sujud lagi, ini harus tentram, nggak boleh terburu-buru. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang hasan, man hafadha ala salawatil khams, ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqihinna alima annahunna haqqun minillah dakhala al-jannata aw qala wajabat lahu al-jannah aw qala haruma 'ala an-nar. Kata Nabi, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, rukunya, dia lama rukunya, sujudnya, tumanina, dan dikerjakan pada waktunya, kemudian ia mengetahui bahwa ini perintah benar-benar datang dari Allah, maka ia akan masuk surga. Atau wajib atasnya masuk surga, atau ia diharamkan masuk neraka. Dan saya sebutkan juga kiat-kiat untuk khusyuk, diantaranya kalau kita sholat ingat kepada kematian, bahwa kita ini pasti mati, ingat kematian, maka kita akan khusyuk. Kemudian juga merenungkan bacaan-bacaan sholat. Ini kiat-kiat khusyuk saya jelaskan di sini. Di antara merenungkan makna dan bacaan sholat kita. Jadi antum harus belajar tentang kaifiat sholat Nabi dari mulai takbir sampai salam. Belajar tentang sifat sholat Nabi. Kemudian memahami makna-maknanya. Kemudian di antara kiat khusyuk lagi meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian juga tidak banyak tertawa. Banyak orang yang sering tertawa. Kemudian ketika masuk dia sholat, maka nggak khusyuk dia sholatnya. Karena di luar sholat dia sering banyak tertawa. Ya, orang yang banyak tertawa itu akan mematikan hati. Nabi mengatakan demikian. La tuqsir dhahka fa inna kathrata dhahki tumitul qalb. Jangan kamu banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Kemudian juga tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia dan yang lainnya. Kemudian saya sebutkan tentang di sini tentang nikmatnya sholat, sebagaimana Ibnu Qayyim membawakan dalam kitabnya bahwa sholat ini nikmat, sejuk. Nabi nggak pernah mengatakan aku mendapatkan kesejukanku dalam puasa. Nabi nggak pernah mengatakan aku dapat kesejukan dalam haji. Aku dapat kesejukan dalam zakat, tidak. Tapi Nabi mendapatkan kesejukan dalam sholat. Antum lihat hadisnya,
di halaman 99. Nabi SAW bersabda, "Innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa thib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita dan wewangian, dan dijadikan penyejuk mataku terletak dalam salat. Nabi menyebutkan bahwa Nabi mendapatkan kesejukan hati, kenikmatan, kesenangan, ketenangan dalam salat. Mestinya seperti itu kaum muslimin. Tapi kalau kita lihat, sebagian kaum muslimin kalau sholat cepat dia. Cepat sekali. Masih lebih lama dia makan daripada sholatnya. Ya, makannya bisa setengah jam kadang-kadang. Masih lama dia buang air daripada sholatnya. Sholat berapa menit? Udah selesai. Masih sholat itu agak lama. Karena hubungan dia dengan Allah, kenikmatan dia bermunajat dengan siapa? Dengan Allah Rabbul Alamin. Munajat dengan Allah. Mesti lama dia sholat itu, nikmat. Tenang dia dalam sholat itu, tidak terburu-buru. Kadang-kadang orang terburu-buru. Begitu selesai adzan, sholat sunat, qomat langsung. Sholat. Habis sholat yang dilakukan apa? Gak ada yang dikerjakan oleh dia. Ngobrol. Ngobrolnya dia 5 kali lipat sholatnya dia. Betul apa tidak? Betul, kenyataan. Sekarang buru-buru sholat, adzan disuruh cepat qomat. Begitu selesai sholat, ada yang ngobrol, ada yang ketawa, ada yang main HP, ada yang tidur. Kenapa nggak sabar nunggu dulu, sholat sunat dulu, berzikir dulu, berdoa antara adzan dan qomat. Makbul doa antara adzan dan qomat. Doa antara adzan dan qomat itu makbul. Kata Nabi SAW, "Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad." Doa antara adzan dan qomat enggak ditolak oleh Allah, dikabulkan. Zikir, baca Quran sambil mengulang hafalan kita, banyak kesempatan. Ini tidak buru-buru, habis selesai apa? Ngobrol. Jadi coba tunggu yang lain untuk sholat berjamaah dan manfaatkan kesempatan itu. Dan Nabi mendapatkan nikmat dalam sholat sampai Nabi ketika dalam perjalanan Nabi menyuruh Bilal, "Ya Bilal, arihna sholat." Wahai Bilal, senangkan kami dengan sholat. Dia tenang dan nikmat ketika sholat itu.